Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jian Amoyed, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya Sela Amelia ingin mempresentasikan tentang aliran humanisme dalam pendidikan, membangun potensi kemanusiaan dan peserta didik. Kemudian aliran humanisme merupakan paham dalam psikologi yang muncul pada 1950. Paham humanisme ini muncul di latar belakangi sebagai reaksi terhadap aliran psikologi sebelumnya. Sebelum psikologi humanisme muncul telah lahir behaviorisme dan kognitivistik. Dalam pandangan humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatan serta memiliki kebebasan dan kemampuan mengubah sikap dan perilaku mereka. Aliran humanisme mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. B. Prinsip-prinsip aliran humanisme dalam pendidikan. Yang pertama itu pendekatan holistik. Pendidikan harus memperhatikan aspek perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua itu ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan humanistik, peserta didik bukan hanya menerima informasi tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan yang pendukung adalah lingkungan yang bebas dari tekanan, intimidasi, dan diskriminasi. Yang keempat ada penghargaan terhadap kebebasan dan tanggung jawab. Peserta didik diberikan kebebasan dalam menentukan jalannya pembelajaran, namun kebebasan ini selalu diimbangi dengan rasa tanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan yang mereka ambil. Yang kelima ada pengembangan potensi individu. Secara individu memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan secara maksimal. Pendidikan humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu baik dalam bidang akademik, keterampilan sosial maupun emosional. C. Penerapan aliran humanisme dalam membangun potensi peserta didik secara maksimal. Yang pertama itu pemberdayaan peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis pada pengalaman pribadi dan minat peserta didik. Mereka dapat menemukan dan mengasah kemampuan mereka. Yang kedua itu ada pembelajaran aktif dan interaktif. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses belajar, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang terakhir itu ada menghargai keunikan setiap individu. Pendekatan humanistik menghargai pendekatan individu dan mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam kelas sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Selanjutnya itu D. Pentingnya membangun potensi dan kemanusiaan peserta didik dengan pendekatan humanisme. Yang pertama itu ada penghargaan terhadap keunikan setiap peserta didik. Pendekatan humanistik menekankan pada pengembangan potensi setiap individu dengan menghargai perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu ada peningkatan kemampuan sosial dan emosional. Humanisme dalam pendidikan juga berfokus pada pengembangan aspek sosial dan emosional peserta didik dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pandangan mereka. Yang terakhir ada pembangunan karakter yang berbasis pada kemanusiaan. Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, juga memiliki moralitas yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dengan memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, kejujuran, dan rasa peduli terhadap orang lain.
Peran pendidik dalam membangun potensi dan kemanusiaan peserta didik. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan humanistik. Sebagai fasilitator, pendidik harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi peserta didik secara penuh. Pendidik juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan menunjukkan empati terhadap peserta didik dengan pendekatan yang lebih personal dan peduli terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Pendidik akan membantu mereka menemukan makna dalam pembelajaran dan kehidupan. Strategi membangun potensi dan kemanusiaan peserta didik dengan pendekatan humanisme. Yang pertama itu ada pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Pendekatan humanistik menekankan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk menemukan potensi mereka sendiri, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Yang kedua itu ada lingkungan belajar yang mendukung. Carl Rogers berpendapat bahwa untuk tumbuh dan berkembang, peserta didik membutuhkan lingkungan yang aman, penuh penghargaan, dan tidak menilai secara negatif. Yang ketiga ada mengembangkan kecerdasan emosional. Pendidikan humanistik juga mengajarkan pentingnya kecerdasan emosional yang meliputi kesadaran diri, pengolahan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Yang terakhir itu ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan humanistik juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses belajar. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan menciptakan iklim pendidikan yang mendukung perkembangan mereka baik di dalam maupun di luar kelas. Tantangan dan solusi dalam membangun potensi dan kemanusiaan peserta didik. Yang pertama itu ada kurikulum yang kaku. Banyak sistem pendidikan yang masih menggunakan kurikulum yang terstruktur dan terpusat sehingga kurang fleksibel untuk mengakomodasi pendekatan humanisme. Solusinya itu mengintegrasikan pendekatan fleksibel dalam kurikulum seperti memberikan pilihan pada peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka. Yang kedua itu ada keterbatasan guru dalam peran fasilitator. Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam tentang peran sebagai fasilitator dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Solusinya itu pelatihan guru untuk memahami dan menerapkan pendekatan humanistik, termasuk pengembangan keterampilan interpersonal. Yang ketiga itu ada kebutuhan waktu dan sumber daya yang besar. Pendekatan humanisme membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami kebutuhan unik setiap peserta didik. Solusinya itu pengelolaan waktu yang efektif dan peningkatan alokasi sumber daya pendidikan dan pemerintahan dan pihak terkait. Keempat itu ada tantangan evaluasi pembelajaran. Aliran humanisme tidak terlalu fokus pada penilaian berbasis angka sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan peserta didik dengan metode evaluasi tradisional. Solusinya itu menggunakan metode penilaian alternatif seperti portofolio, observasi, dan refleksi diri peserta didik. Yang kelima ada resistensi terhadap perubahan. Sekolah, guru, orang tua, atau masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan tradisional sering kali enggan menerima perubahan yang ditawarkan oleh aliran humanisme. Solusinya itu sosialisasi manfaat pendekatan humanisme dan bukti keberhasilannya melalui studi kasus atau pelatihan. Yang keenam itu ada ketidakseimbangan peran guru dan peserta didik. Dalam aliran humanisme, kebebasan peserta didik yang terlalu besar dapat menyebabkan kurangnya arah dalam pembelajaran.
Solusinya itu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan arahan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir ada perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Peserta didik dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda mungkin memiliki kebutuhan, nilai dan cara belajar yang berbeda. Solusinya itu menerapkan pendekatan yang konseptual sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang mereka.